Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Nurmala dari Program Studi Teknik Informatika 4D. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah program pemrograman visual. Soal yang pertama yaitu, secara garis besar, pemrograman, terutama untuk aplikasi desktop, dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. A. Jelaskan pengertian pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pemrograman konvensional adalah perancangan program dimulai dari perencanaan dan mendefinisikan tujuan program, menuliskan kode, dan langkah terakhir merancang keluaran dari program beserta hubungan dengan pemakai. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara membuat gambar, menunjuk dan mengklik pada diagram dan ikon, dan dengan berinteraksi dengan diagram alur. Selanjutnya, apa perbedaan pemrograman konvensional dan pemrograman visual? Pemrograman konvensional adalah metode mendesain suatu aplikasi. Pemrograman disebut bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup memakan waktu yang lama. Pada pemrograman visual, metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara menggambar, menunjuk, dan mengklik pada diagram dan ikon, serta berinteraksi dengan diagram alur. C. Contoh bahasa pemrograman, pemrograman konvensional, dan pemrograman visual. Contoh bahasa pemrograman pada pemrograman konvensional adalah Java dan Turbo Pascal. Dan contoh bahasa pemrograman pada pemrograman visual adalah Visual Basic dan Visual C++. Berikutnya, perbedaan dari kedua pemrograman tersebut. Pembeda yang pertama yaitu pemrograman mendukung konsep OOP. Maksudnya di sini, pemrograman visual sudah mendukung OOP, sedangkan pemrograman konvensional belum. Pembeda yang kedua, lingkup pengembangan. Untuk pemrograman visual CLI dan pemrograman konvensional GUI. Keterangannya, pemrograman konvensional berbasis CLI, sedangkan pada pemrograman visual berbasis GUI, pembentukan user interface. Pembeda yang ketiga, penerapan pada konsep event driven. Pada pemrograman visual belum menggunakan penerapan pada konsep event driven, sedangkan pemrograman konvensional sudah menerapkan konsep event driven. Pembeda yang selanjutnya yaitu pengembangan perangkat lunak. Pada pemrograman visual mendukung konsep RAD. Dan yang pembeda yang terakhir yaitu baris program. Pada pemrograman visual terdapat beribu-ribu baris program, sedangkan pada pemrograman konvensional sedikit baris program. Di sini juga pemrograman visual bahasa pemrogramannya lebih simpel daripada pemrograman konvensional. Soal yang kedua, jelaskan algoritma dari A. Deskriptif, B. Flowchart, C. Pseudocode. Deskriptif. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untayan kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Notasi deskriptif ini disarankan untuk algoritma yang pendek, karena apabila untuk algoritma yang panjang, notasi deskriptif kurang efektif. Secara garis besar, notasi deskriptif tersusun atas 3 bagian utama, yaitu 1. Bagian judul, merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi algoritma tersebut. 2. Bagian deklarasi, merupakan bagian untuk mendefinisikan sebuah nama yang digunakan pada algoritma, dapat berupa variabel, konstanta, tipe, ataupun fungsi.
Yang ketiga, bagian deskripsi. Merupakan bagian inti pada struktur algoritma yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Flowchart. Flowchart bukanlah merupakan sebuah kerangka berpikir seperti algoritma maupun pseudocode. Flowchart pada dasarnya merupakan sebuah bentuk gambar ataupun diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara sekuensial atau berkesinambungan. Fungsi utama dari flowchart ini adalah untuk menggambarkan sebuah desain program dan untuk merepresentasikan sebuah program atau sistem yang akan kita buat berdasarkan pola berpikir kita atau berdasarkan algoritma. Selanjutnya, pseudocode. Pseudocode merupakan sebuah pengembangan dari algoritma di mana sesuai dengan namanya, pseudocode menggunakan kode-kode tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai cara kerja atau penyelesaian dari suatu masalah. Singkatnya, pseudocode bisa dibilang sebagai sebuah algoritma yang sudah diubah ke dalam bentuk kode-kode tertentu. Soal yang ketiga yaitu deskripsi atau resume dari struktur data dan tipe data, modul dalam pemrograman visual, dan form, property, scheme, field. Struktur data dan tipe data. Struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikkan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna user ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Tipe data. Tipe data adalah himpunan yang dapat Anda temui pada semua data. Lebih konkretnya lagi, suatu tipe data dapat ditemui dalam dunia pemrograman komputer. Modul dalam pemrograman visual. Modul dalam pemrograman visual adalah acuan yang digunakan seseorang dalam proses pembelajaran pemrograman visual supaya dapat menghasilkan suatu program aplikasi yang lebih baik lagi. Deskripsi dari form, property, scheme, dan field. Form. Form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Property. Property adalah atribut-atribut yang melekat pada sebuah kontrol objek yang biasanya merupakan karakteristik penampilannya seperti warna, jenis huruf, ukuran, dan sebagainya. Skema. Skema adalah perancangan basis data, kemudian dilakukan penerjemahan oleh pemrograman untuk menafsirkan sebuah program yang dapat membantu menangani basis data. Dan yang terakhir yaitu field. Field adalah karakter sebagai satuan data terkecil, dikumpulkan menjadi field atau kolom. Kemudian field membentuk sebuah record baris, beberapa record disimpan dalam file tabel, dan dikumpulkan file akan membentuk sebuah database. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.